Kemarin waktu SRP ada berita kemenangan dari SEC saja harganya kan loncat sampai 17.000 ya, sampai di atas $1. Itu baru berita kemenangan daripada SRP lawan SEC saja. Belum nanti kalau memang teknologinya sudah dipakai, pembayaran menggunakan apa namanya SRP ini, waduh, yang 1 juta 2 juta lewat untuk SRP itu pasti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Cuan sangkut, cuan 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 cuan. Anda cuan mulu ya, cengar-cengir hari ini 2 hari kemarin ya, melihat market hijau royo-royo ya. Bukan hijau daun pisang ya, tapi hijau uang, mata hijau kalau lihat uang ya. Langsung saja akan saya berikan motivasi untuk di siang hari ini ataupun malam ya. Ketemunya Anda nggak tahu apa dia alam gaib atau alam siluman. Yang penting hari ini akan saya bahas fundamental yang mantap tentunya. Untuk teknikal nanti saja, ini waktunya Anda masuk yang kemarin ngambil di bawah tentunya untuk TP ya. Nanti kalau turun lagi Anda kebingungan. Sekarang sudah cuan Anda cengar-cengir nggak mau TP ya. Bercanda ya. Jadi market nggak mungkin akan naik terus, suatu saat akan ada penurunan. Saya akan memberikan info bahwa untuk yang masih ketinggalan belum masuk, tolong nggak usah green tea ya, nggak usah Anda loncat-loncat bingung lalu Anda masuk begitu aja langsung tembak bletek gitu ya. Buka titik plus jangan, nanti dibanting Anda bagaimana ya. Jadi nanti nunggu turun lagi, saya yakin nanti di akhir tahun ya itu kemungkinan akan turun, yang mana bos-bos pada bayar pajak otomatis dia jual asetnya. Tapi naik terus mas bro, ya bodoh amat biar naik ya, memang yang dicari naik biar cuannya banyak. Yang sudah cuan di TP ya nunggu lagi turun ya. Sekarang cuan ya, Anda TP masukkan lagi dibanting ya, cuan Anda habis. Anda bagaimana cara berpikirnya ya? Ini hanya untuk memberikan edukasi, motivasi untuk strategi berikutnya. Jadi seperti ini ya. Nanti yang belum masuk ditunggu dulu, jangan langsung masuk saja. Tapi ini untuk jadikan pelajaran Anda semua. Nanti yang Anda perlu tembak ya, yang perlu Anda pelet ya, Anda rayu ya, itu portonya 80 ataupun 90% Anda harus masuk di BTC, yang mana kenaikan sampai 10%. Wow, yang mana meme coin pada ngicrit kenaikannya kalah dengan BTC. Jangan Anda melihat koinnya nggak dapat satu koin, akan tetapi yang Anda inginkan itu koin apa cuan. Kalau Anda ingin koin ya beli di Coinbase, yang mana uang sedikit ya Anda dapat miliaran koin tapi gak berharga. Kalau Anda maunya begitu ya Anda akan bangga dengan koin, jangan cari cuan. Tumpuk aja koinnya bermiliar-miliar bahkan triliunan tapi gak ada nilainya. Yang penting Anda kan bangga dengan koin ya beli Coinbase. Koin-koin yang receh ya, yang nanti ujung-ujungnya scam. Kalau Anda mencarinya cuan ya belinya di BTC. Lah Anda cari cuan masuknya di Kemen Coin ya, lama-lama keluar ekor jadi Kemen bagaimana ya. Jadi ini untuk pertimbangan Anda, nanti ketika sudah turun masuk portonya 90 ataupun 80% di BTC. Yang kedua 15% masukkan koin-koin ini untuk pelajaran. Yang mana sekarang terbang dulu apa, yang mana kan jelas ETH, BNB. Mahal mas bro, mahal. Dengkulian dulu kalau mahal. SRP itu murah ya, SRP, Cardano mana nggak naik, naik kan ya, itu yang utama. Tapi kalau mau cuan gede tapi udah telat 30% ini Solana. Dari kemarin kan saya bilang waktu harga masih 200.000 masuk Solana. Kalau Anda dengerin ya, masuk Cardano ya. Dogecoin masih dap-dup lebas-lebus kayak ingusen ya. Nungguin Elon Musk di Remason tuh, baru Elon Musknya kepanasan ya dinaikkan tuh Dogecoin. Kalau ini belum.
Itu koin komunitas coy. Ya, bukan berdasarkan project, tapi dari belas kasihan Bahelon. Anda mau jadi orang belas kasihan? Yang selanjutnya ini untuk jadi mata pelajaran Anda yang masuk Polygon. Oke, Polygon udah jelas. Ini projectnya sabrik-abrik bro. Ya, berapa ini kenaikannya ya? Sampai 8%. Ya, juga koin-koin baru yang betul-betul tidak disangka-sangka, nggak diduga-duga. Cari yang market capnya sudah gede. Anda perlu selidiki, riset juga, cari info-info kayaknya yang akan terbang mana. Ternyata ini rantai 19% ya. Goblok ini rantai, tahu-tahu nongol di 14. Top CMC saja nggak pernah kontrol ini. Aduh kacau ini. Ya gitu ya. Ada juga ini Brintik dot ya. Ini Brintik juga tahu-tahu nongol di 16 CMC ya. Waduh, si Benu lewat. Ya mantap ya. Ini SLM ya. SLM masih 5%, belum terlalu tinggi naiknya. Jadi yang saya sebutkan tadi, nanti ketika turun harga Anda masuk koin-koin itu yang saya sebutkan tadi. Karena apa? Ini historinya yang kita lagi saksikan bersama. Yang naik-naik dulu kan koin-koin itu top CMC. Ya enggak? Kalau dikasih tahu jangan cengengesan ya. Ngeselin lama-lama. Bercanda ya. Jadi itu ya. Dan juga yang menghold SRP tenang saja, itu untuk long invest ya. Yang namanya SRP ini beritanya katanya SEC itu udah mulai nyerah bro. Jadi kelihatannya sudah mulai nyerah, yang mana setiap ada keputusan sidang dari pengadilan itu pemenangnya tetap XRP. Kalau sekali menang ya tetap menang, sekali merdeka tetap merdeka begitu. Yang nanti kalau memang betul-betul 10% teknologinya pembayaran yang selama ini dipakai digunakan dengan SWIFT pindah ke SRP, itu sudah dipastikan para pakar ini yang ngibul bukan Mas Bro, itu bisa 140 juta per koin. Apakah Anda nggak gila, nggak bingung? Ini betul nggak omong kosong isapan jempol belaka? Karena apa? Berapa triliun satu detik yang digunakan lintas batas pembayaran dunia menggunakan SWIFT? 10% saja dengan SRP. Yang namanya teknologi lambat laun juga pasti arahnya akan ke situ. Ya bodoh aja kita transfer uang ke luar negeri yang mana biayanya gede, waktunya lama, ribetnya egreng yang gak karuan makan waktu. Dengan satu klik SRP udah sampai di Hamas ya, langsung buat beli bom kan cepet. Jangan berpikir ke sana. Anda sangkut melulu bagaimana bisa beli bom, nanti Mas Bro dibilang provokasi ya, provokator apa trasi ya. Mohon maaf ini jangan salah di utak-atik yang saya ucapkan ini bukan berarti saya mengajak Anda untuk beli bom ke sana, enggak. Cuma candaan belaka, nanti salah persepsi, tahu-tahu Mas Bro di dirantai bagaimana. Aduh, langsung gak lama-lama lagi lah, Anda juga lagi pada trading, tentunya langsung akan saya beritakan yang namanya SRP melonjak 7,40% dalam seminggu. Apa yang terjadi di balik pertarungan Ripple lawan SEC ya. Dalam dunia cryptocurrency perubahan bisa terjadi dalam sekejap. Salah satu contohnya adalah lonjakan harga SRP yang mencapai 10% baru-baru ini. Apa yang menjadi pemicunya ternyata itu berkaitan dengan perkembangan terbaru dari kasus hukum antara Ripple dan SEC ya. Jadi kelihatannya si SEC itu sudah nggak begitu bersemangat, mungkin udah kehabisan uang ya untuk melawan daripada Ripple di pengadilan. Itu penuh dengan keuangan bro, bukan pakai daun ya. Itu bayar-bayar lawyer kelas dunia bro. Aduh kacau. Ripple, perusahaan di balik SRP, baru-baru saja meraih kemenangan penting dalam pertarungan hukuman melawan SEC ya kan. Betul, yang namanya menang lagi, bandang banding yang namanya duitnya sudah nggak ada. Aduh, SEC memutuskan untuk menarik tuntutannya terhadap CEO Ripple. Waduh, ini bagaimana ini? Ya mantap, 140 juta per koin itu bisa terjadi. Yang mana Ripple, perusahaan di balik SRP, baru saja meraih kemenangan penting dalam pertarungan hukumannya ya.
hukumannya melawan SEC. SEC memutuskan untuk menarik tuntutannya terhadap CEO Ripple, ya, Brent Garlinghouse dan ketua eksekutif Chris Larsen. Waduh. Kacau, betul-betul sekarang nyerah, ya. Yang mana Ripple dari dulu minta amplop saja buka titik plus langsung dapat uang untuk apa namanya, untuk saku, ya, saku pensiun kan lebih mantap daripada sekarang namanya rusak. Namun SEC kemungkinan akan mengajukan banding atas keputusan Hakim Torres yang menguntungkan Ripple Lab. David Schwartz, CTO Ripple, juga percaya bahwa SEC akan segera mengajukan banding, tapi kelihatannya nggak jadi, bro. Kacau, banding, ujung-ujungnya juga tahu-tahu, ya, kalah, ya. Yang meraih kemenangan tetap saja Ripple kan di situ. Yang pokoknya kita mengikuti alurnya saja. Sebetulnya berita ini nggak perlu dibesar-besarkan. Yang sebetulnya itu sudah ada kemenangan dari Ripple, itu sudah selalu akan menang. Sekali merdeka tetap merdeka. Akan tetapi yang namanya berita-berita ini kan makanannya dia. Yang orang masih ada yang ketakutan kan, sampai detik ini masih ada jual SRP-nya, dibelikannya token Shiba. Waduh, itu guru suhu dari mana itu sekarang? Sorry nih Mas Bro, karena seneng kalau melihat Anda pada cuan, jadi semringah, ya, ketawa melulu nggak apa-apa, ya, walaupun ketawa kan paling tidak kan sehat, ya. Kalau ketawanya di pinggir jalan opat tapet, ya itu bahaya, ya, itu ketawanya orang gila. Ya, Ranauner, seorang trader kripto, dalam sebuah postingan di X mengatakan bahwa SEC yang mundur dari gugatan berarti mereka bisa mengajukan banding lebih cepat. Dia menegaskan bahwa SEC bisa mengajukan banding segera daripada menunggu gugatan selesai. Namun jurnalis Forbes Business Eleanor Toret mengklarifikasi bahwa SEC tidak bisa mengajukan banding segera dan mereka harus menunggu sampai putusan final dalam gugatan ini. Berarti SEC tidak akan mendapatkan banding sampai tahun depan. Maka SRP dipastikan akan melesat terbang setinggi langit. Mumpung harganya masih murah, belum mencapai $1, mudah-mudahan Anda yang punya uang segera masuk, jual kambing sapi, kalau nggak punya ya jual tikus kalau laku. Ya, jadi saya di sini mengoleksi apa namanya, kura-kura. Yang mau beli kura-kura, yang mau jual kura-kura ataupun kepiting ke Mas Bro, silakan. Itu satu kepiting satu itu Mas Bro bisa berani itu 10 juta. Yang penting sampai rumah Mas Bro itu nggak boleh bawa pakai mobil, bawanya itu digiring, tahu nggak, digiring biar jalan sendiri sampai rumah Mas Bro. Kacau. Aduh, ya. Yang mana ini kemarin waktu SRP ada berita kemenangan dari SEC saja, harganya kan loncat sampai 17.000, ya, sampai di atas $1. Itu baru berita kemenangan daripada SRP lawan SEC saja. Belum nanti kalau memang teknologinya sudah dipakai, pembayaran menggunakan apa namanya SRP ini, waduh, yang 1 juta 2 juta lewat untuk SRP itu pasti, ya. Mungkin cukuplah, ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti karena Mas Bro nggak sempurna. Yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang, ya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat semua, ya. Semangat, tetap semangat, ya. Tetap aktivitas, jangan ngepet melulu liatin candle, ya. Sekali-kali kerja yang real gitu, ya. Ya, saya rasa cukup. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang belum subscribe kiranya sudilah untuk mengsubscribe. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.